Akibat korsleting listrik pada mesin, sebuah mobil pick-up terbakar maksud kami di Jalan Mula Warman, Tarakan, Kalimantan Utara siang kemarin. Menurut warga, mobil pick-up dengan plat nomor KT8459F mengeluarkan asap tebal dari bagian mesin sebelum terbakar. Sempat terjadi kepanikan karena supir mobil kesulitan membuka pintu untuk keluar. Namun akhirnya pengemudi berhasil menyelamatkan diri. Api dapat dipadamkan oleh warga dengan alat seadanya. Akibat kebakaran, kerugian yang dialami pemilik mobil mencapai belasan juta rupiah. Seorang pengendara motor tewas terseret sejauh 50 meter usai ditabrak mobil di Boyolali, Jawa Tengah kemarin. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Cepogo, Boyolali, Jawa Tengah pada Minggu siang. Akibatnya pengendara motor yang ditabrak mobil bak terbuka tewas dalam perjalanan ke rumah sakit akibat luka parah di kepala. Kejadian bermula ketika pengendara motor bernama Sugiri keluar dari gang menuju jalur utama hendak menuju Selo. Namun saat korban menyeberang, muncul mobil bak terbuka dari arah berlawanan sehingga tabrakan pun tak terhindarkan. Kasus kecelakaan ini ditangani Satlantas Polres Boyolali. Informasinya terseret, Mas. Terseret 50 meter itu, Mas. Terseretnya. Meninggal atau luka parah, Mas? Meninggal. Langsung di Kalau meninggal di tempat saya nggak tahu, tapi meninggal sekarang. Saya dapatkan tadi menurut keterangan saksi bahwasanya tadi pihak SPM kendaraan yang Mio tadi berjalan dari arah timur ke barat, sedangkan KBM Mitsubishi L300 berjalan dari lawan arah. Untuk sekarang kita baru melakukan olah TKP. Untuk perubahan lanjut nanti kita sampaikan berikutnya. Ya, menurut keterangan saksi tadi sepeda motor itu dia dari gang mau masuk ke jalur utama. Pemirsa, 5 mobil tabrakan beruntun pada siang kemarin di ruas tol Surabaya Malang. Akibat kecelakaan, arus lalu lintas macet selama 2 jam. Lima kendaraan terlibat tabrakan beruntun di tol Surabaya Malang kilometer 757-200 arah Sidoarjo menuju Porong Minggu siang. Akibatnya sejumlah kendaraan mengalami rusak parah. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kecelakaan ini. Penyebab kecelakaan diduga karena salah satu pengemudi kehilangan konsentrasi saat berkendara. Kronologinya sementara yang depan mengurangi kecepatan, saling mengurangi, cuman kurang antisipasi jarak atau kurangnya jaga jarak aman berkendara, akhirnya beruntun ke depan dan ke depan dan ke depan. Ada berapa unit yang terlibat? 5 unit. Kecelakaan membuat arus lalu lintas di ruas tol macet hingga 2 jam. Kemacetan dapat terurai setelah petugas Jasa Marga mengevakuasi seluruh kendaraan ke Mako PJR Tol Jatim 2 di Waru, Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Beralih informasi lain, pemirsa, polisi menangkap pelaku yang diduga membunuh seorang wanita di sebuah hotel di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Pelaku ditangkap di kediamannya di Bogor, Jawa Barat. Ya, Bang. Masukin, Bang. Polisi menangkap terduga pelaku pembunuhan seorang perempuan yang jasadnya ditemukan di sebuah hotel di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Pelaku ditangkap dari kediamannya di Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pria tersebut kini diperiksa di Polres Jakarta Selatan. Kita lakukan langkah-langkah penyelidikan dan penyidikan. Ada tanda-tanda, Pak, seperti masih otopsi dulu ya. Laki-laki, perempuan? Perempuan. Penemuan pukul berapa, Pak, tepatnya, Pak? Dari pihak hotel pasca selesai ya, karena jam ini sudah selesai sekitar jam 2-an, jadi jam 2-an kemudian dilaporkan dan olah TKP sekitar jam 4, jam 5. Pak, itu nomor mayatnya lantai berapa, Pak? Lantai 1. Pak. Ya. Di dalam kamar berarti ya, Pak ya? Ya.
Pelaku diduga membunuh seorang perempuan pada sebuah hotel di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Jasad korban ditemukan dalam kamar hotel yang berada di lantai 1 Sabtu lalu. Hingga kini, polisi terus mendalami kasus ini dengan meminta keterangan dari terduga pelaku. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kondisi bocah berusia 6 tahun korban penganiayaan akibat pesugihan keluarganya di Goa, Sulawesi Selatan berangsur membaik. Saat ini polisi telah menahan kakek dan paman korban. Video penganiayaan AP bocah berusia 6 tahun yang menjadi korban tumbal pesugihan keluarganya beredar luas di media sosial. Dalam video tersebut, ibu kandung, ayah, paman dan kakek korban dengan tega melakukan kekerasan terhadap mata AP. Paman korban dan sejumlah warga berusaha mencegah, namun para pelaku justru marah dan mengamuk. Pertamanya kan saya berdua berusaha mengambil, tapi kami dihalangi. Setelah itu saya minta tolong ke Babinsa, karena kan kami berpikirnya takutnya bikin keputusan begini dan tidak ada tokoh masyarakat, kami dituntut. Sementara itu, kondisi AP yang masih dirawat di rumah sakit saat ini berangsur membaik. Mata bocah malang ini nyaris buta akibat dianiaya keluarganya sendiri yang melakukan praktek ilmu hitam. Sebelumnya, kakak korban juga diduga disiksa keluarganya hingga tewas. Pihak kepolisian saat ini sudah menahan 2 tersangka penganiayaan AP. Kedua tersangka merupakan paman dan kakek korban. Sedangkan kedua orang tua korban yang diduga pelaku utama masih menjalani pemeriksaan kejiwaan di Rumah Sakit Jiwa di Makassar. 2 pelaku kami rujuk untuk diobservasi di Rumah Sakit Jiwa Dadi di Makassar, yaitu untuk ibu dan bapaknya, karena sampai saat ini belum bisa dimintai keterangan, sehingga kami lakukan pemeriksaan dan observasi untuk memeriksa kejiwaannya mereka, para tersangka. Untuk yang 2 orang tersangka, paman dan kakeknya itu sudah ada di Mapores Goa, sudah dilakukan pemeriksaan dan sudah dilakukan penahanan. Polres Goa hingga kini juga masih memeriksa sejumlah saksi, termasuk menyelidiki dugaan adanya tumbal dalam praktek pesugihan dan ilmu hitam. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bugma, iNews melaporkan. Sementara itu polisi menangkap pembunuh bayi yang jasadnya ditinggalkan di rumah kosong bersama kakaknya yang masih balita di Pali, Sumatera Selatan. Pelaku merupakan ayah tiri korban yang kesal mendengar tangisan korban. Polisi menangkap Anton, pembunuh anak tiri di Pali, Sumatera Selatan. Pelaku ditangkap dalam pelariannya di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Polisi terpaksa menembak kaki pelaku karena berupaya melarikan diri saat ditangkap. Kepada polisi, pelaku mengaku membunuh korban yang masih berusia 1 tahun karena kesal mendengar tangisan korban saat sedang bertengkar dengan istrinya. Pelaku kemudian meninggalkan jasad korban bersama kakak korban yang masih berusia 4 tahun di sebuah rumah kosong. Si pelaku ini adalah merupakan orang tua tiri dari si korban, ya. Orang tua tiri, bapak tiri si korban, yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi, ya, ini motifnya adalah karena cemburu pada istrinya. Sebelumnya warga desa Benakat Minyak Kabupaten Pali, Sumatera Selatan digegerkan dengan penemuan balita perempuan sedang menangis di sebuah rumah kosong. Anak ini menangis di hadapan jasad adiknya yang tergeletak di lantai kayu. Anak balita dan jasad bayi ini kemudian dievakuasi ke RSUD Pali. Dari hasil pemeriksaan, terdapat luka lebam di sekujur tubuh korban. Sementara kakak korban diberi pendampingan psikologis. Dari Pali, Sumatera Selatan, Bisrun Silvana, iNews melaporkan. 6 siswi SMP bersama 2 pria diamankan tim Maung Galunggung Polres Tasikmalaya saat sedang menggelar pesta miras. Sebagai barang bukti, petugas mengamankan 2 botol miras serta 1 kantong ciu campuran obat batuk. Kerap digunakan sebagai tempat pesta miras, sebuah rumah di Jalan Tawang Kulon, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat digerebek petugas. Dalam penggerebekan,
polisi mendapatkan 6 remaja perempuan yang masih berstatus sebagai pelajar SMP dan 2 laki-laki tengah asik mengkonsumsi minuman keras. Penggerebekan dilakukan setelah mendapat laporan masyarakat bahwa hampir setiap malam minggu mereka berkumpul dan membuat gaduh. Tak hanya di Jalan Tawang Kulon, petugas juga mendapati pesta miras di Jalan R.E. Marta Dinata, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya. Di tempat itu, petugas mengamankan 2 orang perempuan bersama 7 orang pria sedang pesta miras. 6 orang diantaranya remaja perempuan masih di bawah umur dan 2 orang laki-laki. Mereka kedapatan sedang melakukan mengkonsumsi miras bersama-sama dengan 6 orang remaja yang di bawah umur. Kebanyakan mereka masih pelajar SMP usia 15 sampai 16 tahun. Setelah diberikan pembinaan dan pendataan, akhirnya petugas memberi toleransi memulangkan mereka dengan dijemput oleh orang tua masing-masing. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Setelah berstatus tersangka penyalahguna narkoba, komika Reza Pardede alias Coki Pardede akan direhabilitasi. Coki dan seorang kurir narkoba berinisial WL akan dibawa ke Rumah Sakit Ketergantungan Obat Cibubur, Jakarta Timur. Polisi mengabulkan permohonan rehabilitasi komika sekaligus tersangka penyalahgunaan narkoba Reza Pardede alias Coki Pardede. Berdasarkan hasil asesmen dari Badan Narkotika Nasional, Coki merupakan korban peredaran narkoba. Coki dan seorang kurir narkoba berinisial WL akan direhabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat Cibubur, Jakarta Timur. Hasil pemeriksaan awal, memang RP adalah pengguna kurang lebih 2 tahun mengenal saudara W, dan selama ini memang saudara RP ini setiap mau menggunakan barang haram ini, itu mintanya kepada saudara W, membeli melalui saudara W. Ya. Nah, inilah yang kemudian kita dalami lagi untuk bisa mengetahui, karena WL sendiri ini adalah kurir. Coki Pardede ditangkap di kediamannya di kawasan Tangerang, Banten, Rabu lalu. Coki ditangkap saat masih dalam pengaruh narkoba. Polisi juga menemukan 1 klip sisa sabu seberat 0,3 gram dan jarum suntik. Coki mengaku menggunakan sabu dengan cara dimasukkan ke lubang dubur. Polisi lalu menetapkan Coki sebagai tersangka. Selain Coki, seorang kurir dan pengedar narkoba juga diringkus polisi dan dijadikan tersangka. Dari Tangerang, Banten, tim liputan iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah sel tahanan Bupati Banjarnegara Budi Sarwono karena mengunggah foto di Instagram. Padahal seluruh tahanan KPK dilarang membawa alat komunikasi apapun. Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah sel Bupati Banjarnegara Budi Sarwono usai akun Instagram Budi mengunggah foto saat dirinya ditahan KPK. Dalam unggahan ini, Budi juga membantah menerima suap 2,1 miliar rupiah. Pasca Budi mengunggah foto, akun Instagram Budi pun hilang. Sementara Budi menyatakan unggahan itu dibuat oleh orang lain, sebab KPK melarang seluruh tahanan membawa alat komunikasi apapun. Kemudian petugas juga tadi menyampaikan kepada tahanan ini, kepada yang bersangkutan, dan yang bersangkutan menyatakan bahwa dirinya tidak bisa menggunakan media sosial. Ya, jadi tersangka BS ini tadi menyatakan dirinya tidak bisa menggunakan media sosial. Namun demikian kami perlu juga sampaikan bahwa KPK pastikan seluruh tahanan di KPK itu dilarang untuk menggunakan alat komunikasi. Tentu ini sudah sesuai dengan aturan SOP dan juga aturan-aturan lainnya terkait dengan pengelolaan rutan. Ya. Kami pastikan itu, kemudian kami juga secara rutin memeriksa secara detail terhadap setiap tahanan ya yang ada di KPK. Sebelumnya KPK menetapkan Budi Sarwono sebagai tersangka karena diduga menerima suap 2,1 miliar rupiah. Suap diduga terkait proyek infrastruktur di Banjarnegara. Selain Budi, pihak swasta sekaligus orang kepercayaan Kedi Afandi juga ditetapkan sebagai tersangka. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah anak Bupati Probolinggo, Hasan Aminuddin. Dari hasil penggeledahan, KPK membawa 1 koper berisi berkas dan juga data.
Setelah menggeledah rumah pribadi Bupati Probolinggo, KPK menggeledah rumah 2 anak Bupati Probolinggo di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Sidomukti, Probolinggo, Jawa Timur. Penggeledahan berlangsung tertutup selama 3 jam dengan pengawalan petugas Polres Probolinggo. Dari hasil penggeledahan, KPK mengamankan 1 koper yang diduga berisi berkas dan juga data. Kasus dugaan suap jual beli jabatan di Kabupaten Probolinggo, KPK telah menetapkan 22 tersangka. Mereka telah ditahan selama 20 hari pertama untuk kepentingan penyidikan. Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 17 tersangka dugaan jual beli jabatan di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Mereka mengajukan proposal untuk mengisi posisi kepala desa yang habis masa jabatannya. Untuk kepentingan penyidikan, para tersangka ditahan selama 20 hari ke depan, terhitung sejak 4 September hingga 23 September 2021. Sebagai penerima, HA, TTS, DK, dan MR disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Sebelumnya KPK telah menetapkan 22 tersangka dalam kasus dugaan suap jual beli jabatan di Kabupaten Probolinggo. 5 diantaranya termasuk Bupati Probolinggo dan suaminya telah ditahan untuk 20 hari pertama sejak 31 Agustus lalu. Dalam operasi tangkap tangan terhadap Bupati Probolinggo ini, KPK menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp240 juta dan proposal usulan nama untuk menjadi pejabat kepala desa. Tim Liputan iNews melaporkan. 3 ekor lumba-lumba terdampar di Pantai Sidem, Tulungagung, Jawa Timur. Warga berhasil mendorong 2 ekor lumba-lumba tersebut ke laut, sementara 1 ekor terdampar dengan kondisi lemas. Tiga ekor lumba-lumba terdampar di Pantai Sidem, Tulungagung, Jawa Timur. Warga dan nelayan mendorong lumba-lumba ini ke tengah laut. 2 ekor berhasil kembali ke perairan, sementara 1 ekor lainnya masih terdampar dalam kondisi lemas. Yaitu dari para nelayan, khususnya dari Sidem, untuk berusaha menengahkan, mengembalikan ikan tersebut ke tengah. Sudah beberapa kali, namun demikian kena ombak, akhirnya minggir, terdampar lagi ke pinggir. Sampai sekarang ini pukul 14.00 masih 1 yang masih terdampar, yang 2 alhamdulillah sudah sampai. Menurut warga, proses evakuasi terkendala ombak besar dan arus yang kuat. Meski telah berkali-kali mendorong ke perairan, lumba-lumba tetap sulit dievakuasi. Kalau tidak salah itu ada 3. Lalu yang berhasil diselamatkan oleh warga dan wisatawan itu ada 2. Tapi yang 1 ini agak meronta-ronta, tidak tahu kenapa itu. Gitu. Tidak hanya sekali, sebelumnya 2 ekor lumba-lumba juga sempat terdampar di wilayah ini. Namun keduanya tidak bisa diselamatkan warga. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Anang Agus, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain pemirsa, Desa Apar, Kota Pariaman, Sumatera Barat menjadi desa pertama yang dikunjungi Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno dalam penilaian 50 besar Desa Wisata Terbaik dalam Ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021. Menparekraf disajikan atraksi beruk memanjat kelapa sebagai salah satu keunikan dari desa yang berada di pantai barat Sumatera ini. Aksi beruk memanjat pohon kelapa ini menjadi salah satu hiburan di Desa Wisata Apar, Kota Pariaman, Sumatera Barat. Beruk pintar ini telah mendapat pelatihan di Sekolah Tinggi Ilmu Beruk, sehingga tidak hanya mahir memilih kelapa yang diinginkan pemiliknya, beruk ini juga bisa menarik perhatian wisatawan yang berkunjung.
Tak hanya itu, desa yang berada di tepi Pantai Pariaman ini juga menawarkan beragam spot wisata menarik, mulai dari hamparan pantai yang indah, hutan mangrove yang mempesona, hingga konservasi penyu. Jadi tak heran jika Desa Apar masuk dalam 50 besar desa wisata terbaik di ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI 2021. Ini adalah simbol kebangkitan ekonomi nasional karena Desa Wisata Apar, Kota Pariaman membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Tadi kita lihat ada sekolah tinggi, Barua, ada juga tempat untuk penyu, konservasi penyu. Ada juga desa wisata yang menyajikan pengalaman untuk menarik tambang. Karena memang Pariaman ini visi misi daerah memang menuju daerah pariwisata. Dan sekarang Pariaman telah berubah dalam beberapa tahun menjadi daerah destinasi wisata. Selain Desa Wisata Apar, Sumatera Barat menyumbang 3 desa wisata lain yang masuk 50 besar penilaian ADWI 2021, yakni Desa Sungai Batang, Kabupaten Agam, Desa Saribu Gonjong, Kabupaten 50 Kota, dan Desa Wisata Kampuang Minang Nagari Sumpu, Kabupaten Tanah Datar. Dari Pariaman, Sumatera Barat, Revika Sibarani, Senji Panggabean, iNews melaporkan.